Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Lara Yunila, NIM J1A1 17013. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema kayu manis. Tanaman kayu manis. Kayu manis atau Cinnamomum burmani merupakan tanaman yang kulit, batang, cabang maupun dahannya dapat digunakan sebagai rempah-rempah yang banyak terdapat di Indonesia. Dan di Indonesia sendiri, masyarakat banyak menggunakan kayu manis dalam kehidupan sehari-hari, digunakan sebagai bahan penyedap makanan ataupun minuman. Klasifikasi dari tanaman kayu manis, divisinya adalah Magnoliophyta, tumbuhan berbunga. Kelasnya adalah Magnoliopsida, berkeping 2 atau dikotil. Anak kelasnya adalah Magnolidae, bangsa Laurales, suku Lauraceae, marga Cinnamomum dan jenisnya adalah Cinnamomum burmani. Morfologi kayu manis itu pohonnya tumbuh tegak dan tingginya dapat mencapai 15 meter. Batang berkayu, bercabang, dan berwarna hijau kecoklatan. Kulit batang mengandung damar, lender, dan minyak atsiri yang mudah menguap. Lalu daunnya tunggal, ujung pangkalnya meruncing. Bunga majemuk malai, berambut halus, dan mahkotanya berwarna kuning. Buahnya berwarna hijau pada saat masih muda, namun ketika sudah tua berubah menjadi warna hitam. Biji kecil berbentuk bulat telur, masih muda berwarna hijau dan setelah tua juga menjadi warna hijau. Akar pohonnya tunggang dan berwarna coklat. Hasil utama dari kayu manis yaitu berupa potongan gulungan kulit yang telah dikeringkan. Dengan cara kulit dikikis atau dibersihkan dari kulit luar, kemudian dibelah-belah menjadi berukuran 3-4 cm. Kemudian kulit yang sudah bersih itu dijemur di bawah terik sinar matahari selama 2-3 hari. Kulit kayu manis yang dinyatakan kering ini jika bobotnya sudah susut sekitar 50% dari berat awal. Komposisi kulit kayu manis yaitu yang pertama ada minyak atsiri yang terdiri dari sinamaldehid sebanyak 60-70%, lalu ditambah dengan eugenol, beberapa jenis aldehid, benzil benzoat, pelandren, dan lain-lain. Juga terdiri dari safrol, tanin, kalsium oksalat, damar, dan zat penyama. Manfaat dari tanaman kayu manis yang pertama itu bermanfaat dalam bidang kesehatan, seperti untuk obat asam urat, tekanan darah tinggi, MAH, tidak nafsu makan, diare, dan lain sebagainya. Juga memiliki efek farmakologis yang dibutuhkan dalam obat-obatan seperti obat anti rematik, meningkatkan nafsu makan, dan menghilangkan rasa sakit. Manfaat dari kayu manis selain untuk kesehatan juga sebagai bahan baku dalam industri kosmetik, kecantikan dan parfum, serta di dunia pangan dan perikanan. Pengolahan pasca panen dari kayu manis. Yang pertama, proses pengulitan yaitu dilakukan dengan cara 2 irisan horizontal yang melingkar batang, dibuat 2 buah irisan tegak lurus dengan jarak tertentu yang merupakan lebar potongan kulit, dan seterusnya dikupas dari batang. Yang kedua adalah pengikisan, yaitu mengikis sampai kulitnya berwarna kuning kehijauan. Yang ketiga pengeringan. Pengeringan dilakukan dengan dijemur di bawah sinar matahari secara alami atau dengan pengeringan buatan hingga kadar air dari bahan mencapai 14%. Lalu ada pemotongan dan sortasi, yaitu kulit kayu manis yang telah kering dipotong dengan ukuran 5-7,5 cm atau menurut keinginan konsumen. Kemudian kulit kayu manis tersebut disortasi berdasarkan ukuran yang telah dibuat tadi. Lalu yang terakhir adalah pengemasan, namun sebelum dikemas biasanya dilakukan pengeringan yang kedua atau dilakukan pengeringan ulang. Kemudian dilakukan pengemasan dan pengepakan dengan berat dan ukuran tertentu di dalam peti yang dilapisi dengan kertas sampul untuk kemudian diekspor. Berikut adalah gambar dari proses pasca panen kayu manis. Yang pertama adalah proses pengulitan dan pemotongan, kemudian ada proses penjemuran secara alami di bawah terik sinar matahari selama 2-3 hari.
kemudian proses sortasi, dan yang terakhir adalah proses pengepakan, pengemasan, dan penyimpanan. Pengolahan kayu manis menjadi bubuk. Cara untuk mendapatkan bubuk kayu manis dapat dilakukan dengan cara menggiling kulit kayu manis kering. Selain dari penggilingan, bubuk kayu manis dapat diperoleh dari debu hasil penggergajian kulit kayu manis. Bubuk kayu manis ini biasanya dikemas di dalam karung. Yang kedua ada pengolahan menjadi minyak atsiri. Minyak atsiri diperoleh dari penyulingan kulit maupun daun kayu manis. Kulit kayu manis ini mempunyai berat jenis yang hampir mendekati berat jenis air, yaitu 1020 sampai 1070 pada suhu 15 derajat Celcius, sehingga campuran antara bagian minyak dan airnya itu menjadi sulit untuk dipisahkan. Kesulitan tersebut dapat diatasi dengan cara melakukan penyulingan dengan penambahan garam atau salting out, kemudian dengan cara penyulingan bertingkat atau dengan ekstraksi yang menggunakan pelarut yang tidak larut di dalam air namun larut di dalam minyak. Produk dari kayu manis yang pertama non-pangan, salah satunya adalah parfum. Kayu manis memiliki aroma yang menyegarkan dan secara luas digunakan sebagai parfum. Pembuatan parfum kayu manis dapat dibuat secara sederhana dengan mencampurkan 1 batang kayu manis dan 1 batang vanila berukuran kecil dengan ditambahkan minyak bunga matahari yang mengandung vanila dan minyak atsiri tadi. Ketiga bahan tersebut dicampurkan dalam wadah kaca bening yang transparan. Lalu produk kayu manis berupa pangan, yaitu cinnamon roll, merupakan produk baking yang terbuat dari tepung terigu, mentega, gula, telur, ragi, dan di tengahnya diberi isian bubuk kayu manis. Bentuknya menyerupai gulungan. Cara pembuatannya adalah yang pertama, pencampuran antara adonan basah dan adonan kering. Selanjutnya kedua adonan tersebut dicampur, diaduk hingga kalis, kemudian diberi ragi dan didiamkan sebentar agar ragi dapat bekerja dengan optimal. Lalu adonan isi dibuat dengan mencampurkan bubuk kayu manis, gula pasir, gula aren, dan mentega cair. Lalu adonan roti yang telah selesai digilas dan diberi isian olesan hasil dari adonan isi yang telah dibuat tadi, yaitu berupa kayu manis, gula pasir, gula aren, dan mentega cair yang telah dicampurkan. Dioles hingga rata, kemudian digulung dan dipotong menjadi beberapa bagian, kemudian dimasak beberapa saat. Setelah matang, diolesi kembali dengan mentega di atasnya. Sekian presentasi dari saya. Jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.